Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan ke-7 kali ini, saya akan menyampaikan terkait bagaimana mengkonversi atau mengubah karya ilmiah, contohnya ada skripsi, seperti itu misalnya, menjadi artikel yang hanya 6-10 halaman saja. Begitu. Karena ini adalah bagian dari silabus coaching KPI tahun 2021. Begitu. Jadi teman-teman harus memahaminya begitu. Oke, langsung saja di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengkonversi KTI ke paper atau artikel begitu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bagaimana caranya kita bisa mengubah KTI seperti skripsi, tesis, disertasi ataupun laporan kegiatan, laporan penelitian teman-teman yang tebal pasti itu menjadi artikel dengan hanya 6 halaman saja dan bisa menjadi beberapa artikel yang tentunya tidak lebih hanya satu saja begitu ya, bisa 2, 3, 4 dan sebagainya. Ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih di sini. Saya memutuskan hanya 6 saja begitu ya. Mungkin akan ada ide lain nanti ketika pematerian ini berlangsung ataupun di kolom komentar begitu. Nah, yang pertama adalah kajian literatur. Jadi teman-teman bisa menulis artikel berupa kajian literatur berdasarkan penelitian teman-teman. Bisa mengambil dari kajian pustaka yang sudah dilakukan begitu, kemudian menyesuaikan kembali dengan sistematika kajian literatur itu seperti apa. Kemudian ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini kita melakukan penelitian awal, tahap awal kita sebelum kita menganalisis lebih jauh begitu. Misalnya yang berupa data pretest, data observasi, data wawancara, itu pun bisa teman-teman gunakan menjadi sebuah artikel. Tentunya ini belum menjadi sebuah tesis ya atau skripsi teman-teman. Kemudian ada pengembangan instrumen. Nah, teman-teman dalam meneliti pasti menggunakan alat ukur untuk menguji kesuksesan, keberhasilan penelitian teman-teman. Oleh karena itu, biasanya pasti membuat instrumen. Nah, dalam mengembangkan instrumen, kita kan pasti ke lapangan. Ada data hasil pengembangan instrumen. Nah, ini bisa digunakan menjadi sebuah artikel berupa penelitian R&D dengan desainnya biasanya dengan ADI, begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang lebih rumit, begitu lebih mendalam, dengan menggunakan analisis data. Contohnya adalah bisa teman-teman ada beberapa macam analisis data dalam penelitiannya, dalam skripsinya. Ada yang menggunakan uji T, uji Mann-Whitney, mencari peningkatan, mencari pencapaian, mencari hubungan, korelasi, ataupun mencari pengaruh, interaksi, dan sebagainya. Itu masing-masing bisa dibuat menjadi beberapa artikel. Bisa dibayangkan kalau dalam penelitiannya ada penelitian tentang pencapaian, peningkatan, korelasi, interaksi, pengaruh, uji perbedaan rata-rata misalnya, itu bisa menjadi 6 artikel. Nah, kemudian dari pertanyaan penelitian, nah ini yang mungkin bisa dilihat di rumusan masalahnya, ada berapa pertanyaan penelitian di sana, sehingga teman-teman bisa mengambil beberapa artikel dari sana. Nah, selanjutnya ada variabel. Ketika teman-teman penelitian menggunakan beberapa variabel, misalnya untuk anak-anak PGSD, meneliti tentang project based learning terhadap stratifikasi dan juga kreativitas siswa, itu ada 2 variabel terikatnya, yaitu kreativitas dan stratifikasi. Nah, ini bisa digunakan menjadi 2 artikel begitu. Ataupun dari 2 artikel ini juga bisa dipecah lagi menjadi beberapa analisis data yang berbeda. Nah, bisa banyak sekali teman-teman. Kemudian misalnya variabel terikatnya mungkin variabel bebasnya. Dengan project based learning scientific tapi mengukurnya adalah kreativitas, itu pun sama. Nah, namun teman-teman bagaimana memisahkannya? Tentunya dalam hasil penelitian khusus untuk yang warna orange, analisis data, teman-teman hanya memasukkan data tentang analisis datanya saja, hasil yang sesuai dengan itu. Misalnya teman-teman ingin membuat artikel tentang korelasi, artinya hasil penelitian tentang korelasinya saja yang dimasukkan dalam artikel. Yang lainnya tidak perlu dimasukkan. Begitu juga dengan pertanyaan penelitian nomor 1, misalnya tentang bagaimanakah mengembangkan komik digital. Nomor 2, ada apa pengaruh komik digital misalnya. Teman-teman ingin
masukkan artikel tentang bagaimana membuat komik digital, mengembangkan komik digital. Artinya hanya pembahasan dan hasil dari bagaimana membuat komik digital saja. Jangan memasukkan yang bagaimana pengaruh komik digital. Tidak perlu, hanya itu saja. Ya, makanya bisa menjadi lebih sedikit begitu ya, karena hasilnya pun hanya hasil yang itu saja, hasil pertanyaan pertama, dan juga pembahasan yang sesuai dengan di hasil. Jadi jangan masukkan pembahasan yang lain begitu. Begitu juga dengan pengembangan instrumen, analisis data, pertanyaan dan variabel. Nah, ada beberapa tips untuk teman-teman begitu ya dalam membuat rujukannya begitu, ataupun menulis di latar belakang dan juga hasil. Biasanya kan ini akan sama ya, terutama di bagian latar belakang, dimanapun pasti sama, ataupun kajian literaturnya. Sama dengan apa? Dengan yang deskripsi, laporan, penelitian biasanya. Disarankan teman-teman membuat rujukan baru. Intinya sama, tapi rujukannya baru. Misalnya paragraf pertama itu tentang rujukan A dan B. Jadi kita ganti paragraf pertama rujukannya DCE, penulisnya begitu ya, rujukannya buat berbeda. Jangan sama. Kalau sama nanti akan terkena plagiat. Plagiat kemana? Plagiat skripsi sendiri, plagiat tesis sendiri. Nah, ini tantangannya begitu ya. Ketika kita ingin membuat artikel dari berbagai dari skripsi kita, yang tantangan beratnya adalah membuat latar belakang yang sama tapi tidak sama, sama tapi mirip begitu ya, rujukannya yang berbeda. Jangan lupa parafrase. Parafrase ini adalah kita mengubah susunan kata tapi intinya sama. Contoh ada kata membuat, kita ganti menciptakan, membahas menjadi mendiskusikan. Nah, itu contohnya begitu ya, agar berbeda di semua artikel walaupun intinya sama begitu ya. Nah, saya harap jelas di sini. Saya akan berikan contoh untuk teman-teman semua. Di sini adalah saya menunjukkan skripsi saya di sini. Skripsi saya ini sebetulnya ada 2 variabel ya di sini tentang pendekatan CPA dengan verifikasi, dan juga ada lagi di sana adalah hasil belajar. Kamu bisa lihat di sini di rumusan masalahnya ya. Nah, di pertanyaan penelitian ini ada berbagai macam begitu, apakah terdapat pencapaian dan peningkatan verifikasi dan hasil belajar matematika secara keseluruhan dan KAM. Keseluruhan dan KAM ini juga pun masih bisa saya pecah menjadi 2. Nah, saya akan tunjukkan contoh pencapaian tapi KAM. Nah, contohnya itu ada di sini teman-teman. Pencapaian dan KAM itu saya ini adalah ambil dari pencapaian. Nah, ini nih teman-teman. Artikel tentang pencapaian verifikasi di sini KAM begitu ya. Nah, di sini saya hanya menunjukkan di judulnya juga Study Based on Early Mathematical Ability. Inilah KAM ya, kemampuan awal matematis siswa sekolah dasar, begitu verifikasinya dengan konkret vektor abstrak begitu. Yang saya masukkan pun ya hanya itu saja nanti hasilnya. Ada hasilnya pun ya, ada perbedaan pencapaian verifikasi siswa begitu. Introduction-nya tentunya akan berbeda, nanti saya akan perbedaannya begitu ya. Hasil untuk methods biasanya sama begitu, namun kita usahakan yang tadi saya katakan parafrase. Bedakan beberapa susunan kalimatnya begitu ya. Ada yang diubah-ubah begitu. Di sini hasil yang hanya saya masukkan adalah tentang early mathematical ability begitu ya, tentang KAM, kemudian juga tentang hasil inferensial tentang pencapaiannya saja, hasil pembahasannya pun juga tentang pencapaiannya saja, tidak semuanya teman-teman ya. Nah ini adalah peningkatannya teman-teman. Masih dengan pertanyaan 1 tapi tentang peningkatan. Nah di sini konkret vektor abstrak untuk meningkatkan verifikasi siswa sekolah dasar ini ya. Nah, yang saya masukkan pun juga di sini hanya hasil peningkatannya. Nah, ini improvement student SAM, verifikasi matematis better in student with CPA learning. Hanya itu yang saya masukkan. Introduction-nya juga sama begitu ya. Saya ubah-ubah lagi begitu. Kita lihat perbedaannya di latar belakang ya. Nah,
Kalimatnya beda tapi intinya sama. Teman-teman bisa lihat di sini yang peningkatan certification mathematics is a very important attitude in improvement. Di sini saya katakan certification is a part of the effective aspect that significantly influence learning. Nah, intinya kan sama begitu ya, kita bahas certification tapi tidak dengan kalimat kata yang sama begitu. Selanjutnya di sini interaksi. Nah, interaksi ini saya juga sudah membuat artikelnya di sini teman-teman. Nah, the interaction between concrete with the abstract certification. Jadi saya akan bahas certification secara mendalam begitu ya dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, nah di sini pun sama. Di bagian hasil juga saya hanya membahas tentang interaksinya saja. Saya coba tunjukkan, oke nanti deh di bagian hasil ya. Kemudian hubungan. Nah, di hubungan pun saya juga membedakannya. Kita bisa lihat di sini ya untuk yang interaksi latar belakangnya berbeda lagi dengan yang sebelumnya. Education, saya mulai dari education bukan dari certificate lagi. Di metode sebenarnya hampir sama begitu ya. Hanya tadi yang saya katakan susunannya dibedakan begitu ya. Ada Purwakarta, Subang, Bekasi, di artikel sebelumnya juga saya tuliskan begitu. Cuman saya bedakan misalnya di sini saya tulisnya dipisah ya, partisipannya 59 dan 60 siswa konten eksperimen. Di artikel yang lain saya tulis semuanya 119. Nah, itu kan berbeda ya. Nah, di sini saya coba yang relationship tentang hubungan begitu. Ini pun sama, teman-teman. Saya bedakan lagi. Ini saya hanya ambil hasilnya juga hanya hasil relationship begitu. Tidak semuanya dimasukkan. Nah, introduction-nya saya mulai dari tentang pembangunan pendidikan di Indonesia begitu intinya ya. Saya tidak bahas efikasi dulu di sini. Saya bahas efikasinya itu di bawah. Dan juga oh iya ini ada hubungan dari certificate dengan hasil belajar begitu ya. Berbeda. Ini tentang contoh yang analisis data. Nah, contoh yang pengembangan instrumen. Nah, pengembangan instrumen ini adalah saya mengembangkan instrumen tentang certification. Saya meneliti tentang certification, otomatis saya akan membuat instrumen tentang self-efficacy. Nah, tentunya di sini contohnya the mathematical certification instrument for elementary school students. Saya tidak bahas CPA-nya lagi. Saya tidak bahas hasil belajarnya, saya tidak bahas interaksinya, begitu ya. Tapi saya hanya fokus membahas bagian kecilnya saja, yaitu di certification instrumennya. Dan ini teman-teman masuk ke jurnal Scopus, begitu ya, di jurnal fisik. Nah, di abstrak dan juga hasil pembahasan juga saya hanya memasukkan hasil dari uji coba instrumennya, yaitu berapa nih? 24 item ini layak untuk digunakan dalam penelitiannya. Dan ini hanya 6 halaman. 9 teman-teman ya. Hanya 9 halaman. Di artikel sebelumnya tadi 6 halaman yang peningkatan begitu ya. Nah, ini di metode di introduction saya mulai dari matematika certification. One of effective aspect agak mirip ya dengan yang pencapaian tadi, tapi teman bisa lihat ya struktur kalimatnya berbeda. Ini mencegah yang namanya plagiat dan juga kutipan-kutipannya, rujukannya itu saya bedakan, teman. Metodenya saya hanya mengambil metode bagaimana mengukur self-efficacy-nya, bukan metode tentang berapa banyak siswa yang saya teliti begitu ya. Di sini saya tidak menyebutkan berapa banyak, tadi 119 atau 60 siswa tidak ada di sini begitu ya. Nah, di result-nya pun saya hanya fokus ke dalam aspek indikator apa yang saya teliti begitu. Nah, ini variabel. Tadi saya meneliti tentang certificate dan hasil belajar. Di sini saya hanya mengangkat hasil penelitian tentang hasil belajarnya saja. Saya tidak mengangkat verifikasinya sama sekali. Saya hanya membahas tentang peningkatan hasil belajar dengan CPA. CPA saya masukkan, tapi verifikasi tidak saya masukkan. Yang saya masukkan juga di sini hanya hasil penelitian tentang hasil belajarnya saja, AB begitu ya. Tidak memasukkan yang namanya self-efficacy-nya. Tentunya di pendahuluan pun juga berubah. Saya mulai dari tujuan pendidikan, bukan dari certification ataupun pendidikan, tapi dari tujuan pendidikan. Di bagian metode, saya juga membahas tentang
Saya tidak membahas berapa banyak siswanya di sini, tapi saya membahas 4 kelas begitu ya. Kalimatnya berbeda. Secara keseluruhan saya masukkan 19 siswa, ada 59 kelompok, 9 kelompok kontrol. Saya masukkan semua, tapi detail begitu, jadi berbeda. Nah, hasilnya pun saya hanya masukkan hasil analisis deskriptif yang hasil belajar saja, tidak sama sekali memasukkan yang self efficacy. Contoh yang kajian literatur teman-teman, di sini saya ini penelitian saya tentang pendekatan saintifik begitu ya. Ini contohnya bukan lagi dari skripsi saya begitu. Bagian saya yang lain karena di dalam penelitian yang lain ini saya juga membuat artikel tentang pendekatan saintifik dan tanggung jawab. Nah, di sini saya membuat artikel kajian literaturnya itu tentang karakter disiplinnya saja. Jadi hanya mengambil beberapa kajian literatur, beberapa penelitian dari orang lain, kemudian saya buat artikelnya. Susunannya ini berbeda teman-teman. Tidak ada metode, tapi ada pendahuluan, kemudian ada studi literatur atau kajian pustaka, kemudian juga ada yang namanya pembahasan. Pembahasannya adalah apa yang kita dapatkan dari kajian literatur kita. Nah, di sini saya uraikan begitu ya. Untuk contoh studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini contoh dari saya mengambil data pretest begitu ya. Ini juga masuk ke Atlantis Press teman-teman. Padahal hanya studi pendahuluan begitu ya, yaitu pengembangan multiple intelligence dan sertifikasi siswa sekolah dasar juga begitu. Saya hanya mengambil data pretest di sini. Studi awal saya mengatakan bahwa sertifikasi dan multiple intelligence ini masih rendah. Itu saja yang saya masukkan. Sehingga rekomendasinya adalah perlu adanya pengembangan strategi pembelajaran yang cocok untuk mengembangkannya. Begitu. Itu mungkin teman-teman contoh yang dapat saya berikan, beberapa cara membuat artikel atau mengkonversi artikel dari berbagai macam cara. Ada dengan analisis data, dengan kajian literaturnya, atau mengembangkan instrumennya, R&D begitu, atau dengan pertanyaan penelitian kita yang ada di rumusan masalah, kemudian studi pendahuluan data pretestnya saja, atau dengan variabelnya apabila kita beragam. Tentunya menyesuaikan juga ya, hati-hati menggunakan rujukannya harus berbeda di latar belakang dan juga pembahasan. Parafrase jangan dilupakan, kemudian masukkan data-data hasil penelitian sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita memilih data interaksi, data pencapaian, hanya itu saja. Data peningkatan jangan dimasukkan. Kita bisa buat di artikel yang lain. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini tentang bagaimana mengkonversi karya ilmiah ke dalam satu artikel yang akan kita buat begitu. Silahkan teman-teman, saya bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana membuat konversi artikel teman-teman sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.